Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Wahyudi, NIM 1904020338, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang peradaban Islam di Indonesia zaman sekarang dan solusi untuk keadaan umat Islam di zaman sekarang. Yang pertama, peradaban Islam di Indonesia zaman sekarang. Keberadaan Islam di Indonesia sekarang ini terkotak-kotak. Masih sering terjadi perbedaan-perbedaan karena Islam di Indonesia seperti terbagi menjadi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki praktik dan bacaan yang sedikit berbeda setiap kelompoknya. Itulah yang menyebabkan umat Islam Indonesia sering terjadi perdebatan dan perselisihan. Sikap egoisme antar kelompok inilah yang akan membuat Indonesia sulit untuk bersatu. Kemudian tauhid semakin terancam keberadaannya. Masih banyak kalangan Islam di Indonesia hanya menjadikan Islam sebuah agama yang hanya berfungsi sebagai tempat mereka menenangkan diri belaka dan hanya sebagai formalitas saja untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang Muslim. Agama Islam sudah tidak lagi menjadi tata cara dan pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia. Sudah tidak dipandang sebagai sistem sosial yang mampu menawarkan berbagai perpecahan masalah kemasyarakatan atau sebagai sistem politik yang berfungsi untuk menentukan arah kebijakan pemerintah. Generasi muda Indonesia pun di zaman ini banyak yang terjerumus ke dalam budaya Barat. Sejatinya ini memang merupakan pengaruh budaya-budaya Barat yang sengaja untuk membunuh karakter para pemuda dan remaja Indonesia saat ini. Jadi sangat mungkin untuk menghancurkan Islam, khususnya melalui pemuda dan remajanya. Mereka hanya perlu terus-menerus untuk dihasut supaya menyimpang dari aturan Islam yang ada. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, seperti yang kita lihat, keadaan pemuda Islam semakin memburuk. Bobroknya moral yang terjadi di kalangan pemuda Islam memang semakin mengkhawatirkan. Melihat hal demikian, rasanya sangat ironis sekali. Peran pemuda dan pemudi seperti kehilangan sosok karakternya yang sebenarnya. Kerusakan moral terus-menerus menggerogoti para remaja Islam. Kemurnian ajaran Islam yang dulunya sangat disakralkan, sekarang hanya terkesan biasa saja. Selanjutnya, solusi untuk keadaan umat Islam di zaman sekarang. Sudah saatnya kita umat Islam untuk bangkit. Jangan biarkan perbedaan yang ada menghalangi kita untuk bisa bersatu. Bukan waktunya lagi kita antar umat Islam saling mencela, saling menyalahkan, saling merasa yang paling benar. Sungguh sebenarnya kita sudah dipermainkan oleh setan yang selalu menjerumuskan umat Islam dalam perpecahan. Umat Islam itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu selamat dunia dan akhirat. Jadi tidak ada alasan umat Islam untuk tidak bersatu. Yang umat Islam butuhkan adalah toleransi dan menghargai kelompok satu dengan yang lainnya. Dengan bersatunya umat Islam, maka sudah menjadi langkah awal untuk mencapai kembali masa kejayaan Islam yang pernah dirasakan pada masa lalu. Mengenai perbedaan yang terjadi, contohnya itu seperti praktek dan bacaan kita saat sholat. Ada yang ketika hendak sujud, dari posisi iktidal mendahulukan lutut dan ada juga yang mendahulukan tangan. Juga ketika bacaan tasyahud, ada yang menggunakan sayyidina dan ada pula yang tidak menggunakan sayyidina. Jadi dua pilihan itu sebenarnya sama benarnya, tidak ada yang salah. Karena selagi masih ada dalil yang sahih menjelaskan, maka tidak perlu kita khawatir. Jadi sudah tidak perlu lagi kita perdebatkan dan menyalahkan satu sama lainnya. 4 imam mazhab terdahulu pun sudah memberikan tuntunan dan tata caranya. Kita umat Islam di zaman sekarang ini tinggal memilih salah satu dari tuntunan dari 4 imam mazhab tersebut. Dan karena di Indonesia rata-rata mengikuti Imam Syafi'i, maka kita ikuti Imam Syafi'i. Selanjutnya, di samping masalah perbedaan tersebut, juga sudah menjadi tugas kita bersama untuk membangun kembali peradaban yang lebih baik, khususnya para pemuda dan remaja Islam untuk menjadi lebih baik.
karena pemuda merupakan aset bangsa kita untuk meneruskan generasi selanjutnya atau yang akan datang. Coba saja kita renungkan kembali sejarah abad terdahulu, generasi muda Islam yang sangat luar biasa, sebagai teladan untuk umat Islam, khususnya para pemuda dan remaja. Catatan-catatan sejarah di mana Islam selalu mampu melahirkan generasi-generasi hebat dambaan umat, yang walau di usia belia telah mampu menorehkan tinta emas dalam sejarah, mengharumkan nama Islam, dan membuat Islam memenangkan peradaban. Merekalah yang dengan ribuan pemuda dan remaja lainnya memperjuangkan dan mendakwahkan Islam dengan dorongan iman, menghabiskan waktunya siang dan malam untuk kepentingan Islam. Itulah generasi muda Islam terdahulu yang kisahnya bisa kita jadikan teladan sampai sekarang ini. Bukan tidak mungkin untuk umat Islam zaman sekarang mampu meraih hal serupa asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh untuk meraihnya. Baiklah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.